Ha나, 둘, 셋. 안녕하세요, 진주입니다. Jadi di video kali ini, guys, karena ini sebenarnya ceritanya singkat, jelas, dan padat, yang lagi ngetren lah, bisa dibilang lagi panas-panasnya nih minggu ini nih. Oke, kita bahas aja yuk. Mari kita cerita. Oke, berawal nih lagi kasus yang lagi heboh-hebohnya di TikTok. Dan sebenarnya nggak cuma di Indonesia. Di Indonesia sih kayaknya baru mulai masuk ya beritanya. Tapi ini sempat heboh banget di Koreanya langsung nih guys. Jadi ada salah satu TikTokers, orang China yang biasa dipanggil Chiu. Chiu itu China IU. Jadi IU itu kan kalian pasti tahu lah siapa IU itu. Ya bener banget, penyanyi yang visualnya sangat diidam-idamkan dan suaranya juga ya guys ya. Dia kayak cantik, suaranya bagus, imut, aduh pokoknya gitu banget deh. Nah, IU ini ya kalau misalnya orang Indonesia biasa sebut IU gitu. Sebenarnya IU guys, IU. Ada salah satu orang China yang dimirip-miripin sama IU karena emang mukanya tuh mirip banget nih kayak di foto ini nih. Dia tuh kayak bikin video dance gitu. Ya pokoknya bener-bener itu Ayu banget deh mukanya. Udah gitu cara berpakaiannya juga sama kayak Ayu. Terus juga kayak ekspresi-ekspresi muka egio-egionya kita tuh sama banget kayak Ayu guys. Dan dia tuh kontennya tuh kayak tentang beauty dan lain-lainnya yang bikin orang-orang tuh suka banget sama kontennya dia. Tapi ternyata Chiu ini itu palsu guys. Hah? Kok bisa? Ya bisa. Karena biar dia mirip, si Chiu ini mirip sama Ayu, dia itu pakai aplikasi namanya Deepfake. Deepfake itu apa? Deepfake pada umumnya adalah gambar atau video palsu yang terlihat nyata seperti aslinya. Nah, ini aku baca ya deepfake ya. Deepfake itu adalah aplikasi ya, atau hasil artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang bisa mensintesis wajah lewat teknologi. Jadi kayak nggak tahu deh ini gue aplikasi atau apapun itu, gue nggak tahu. Yang jelas pastinya ada softwarenya lah untuk kita ngerubah muka menjadi orang lain gitu. Nah, karena ternyata palsu ya, bukan dia tuh kayak maksudnya parasnya kan pernah dipuja-puja banget mirip banget Ayu gitu kan versi China-nya. Ini lantas netizen ini marah gitu, kecewa, langsung marah dengan apa yang dilakukan si Chiu ini. Ya jelas lah. Dan fans-fansnya Ayu juga ngerasa apa yang dilakuin sama Chiu ini tuh bisa dibilang kejahatan. Ya gue gak tahu, mungkin fansnya bilang kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian fansnya Ayu juga, atau kalian ngerasa kalau muka kalian tiba-tiba dipakai sama orang lain, apakah itu termasuk kategori kejahatan? Kalian bisa komen di bawah, kita diskusi di bawah. Dan katanya tuh ini juga bisa merugikan si Ayunya. Mungkin ya, kalau aku sih ngerasa kalau muka aku dipakai gitu, dipampang mirip banget sama gue, nggak taunya mereka pakai aplikasi ya. Gue ngerasa ngerugiin gue lah. Kita nggak tahu lah perasaan orang gimana kan. Nah, karena kasus ini netizen itu tuh sampai akhirnya ngebuat petisi di Twitter. Rame banget itu masalah di Twitter. Dan petisi ini tuh aku baca ya. Petisi di Twitter ini kan meminta untuk memberi hukuman keras terhadap situs video ilegal deepfake dan pengguna yang menyebabkan selebriti menderita. Dan hingga tanggal 28 Januari kemarin, petisi itu sudah ditandatangani oleh 381.160 orang guys. Sebanyak itu yang udah tanda tangan dan setuju. Misalnya gue ngefans sama tiktokers gitu kan, dia kayak lucu banget, cantik banget, segala macam, dan ternyata fake. Itu gue ngerasa ada rasa kekecewaan gitu. Asik. Kalau kalian ngerasain hal yang sama, kalian bisa komen di bawah. Atau kalau misalnya aku terlalu lebay ya, kalian juga bisa komen di bawah. Dan tanggapan netizen Korea lainnya ya. Ini netizen Korea nih yang biasa aku pernah bahas juga. Julidnya orang Korea tuh pedes banget guys. Dan ujarannya itu ya udah ke arah nyindir lah istilahnya nih. Ini aku bacain ya. Yang pertama nih ya, ini bahkan bukan karena dia adalah Ayu palsu yang mirip. Ini adalah penipuan palsu yang dalam. Yoshi, tolong tuntut dia. Mencuri wajah orang lain untuk mendapatkan konten adalah kejahatan. Berarti kan maksudnya cuma mirip doang. Tapi kan kalau misalnya dia pakai deepfake, aku pakai deepfake, tandanya ya aku penipuan gitu kan. Bener-bener pemalsuan lah. Kalau misalnya mirip tapi palsu ya kan kayak bukan Ayu tapi mirip gitu. Maksudnya gitu guys. Terus yang kedua, kebencianku pada lebih dari Jepang. Jadi bobo negara nih. Mulai lagi kayak yang kasus Filipina waktu itu, yang tiktokers bela itu kan. Ada yang bilang gini, aku benci orang karena aku orang, aku benci karena aku manusia. Oh I see. Jadi kan Jepang sama Korea memang ya selek lah ya. Mereka negara yang nggak pernah akur kayaknya. Jadinya kayak misalnya gue sebagai orang Korea, misalnya gitu ya, gue sebagai orang Korea gue benci karena gue nasionalisme gitu kan. Nah gue benci sama aku manusia. Wah, yang salah kan satu orang doang, kenapa bawa sih? Terus ada yang ngomong gini, bahkan sejarahnya itu palsu, cuman corona yang nyata. Dan masih banyak lagi guys. Ini kesalahan satu orang loh. Jangan dibiasakan tuh langsung menghujat negaranya gitu loh. Wahai netizen Korea yang sangat amat terhormat.
Kayak gue gak ngerti lagi kayak waktu masalah Filipina, terus masalah yang China. Kesannya tuh kayak negara Korea tuh paling wah dan kita tuh bawah gitu. Untungnya alhamdulillah Indonesia belum pernah kan. Jangan sampai bermasalah sama orang Korea. Kalau nggak negara kita tuh di bawah. Jadi satu oknum nih negara Indonesia bisa ikutan jelek. Jangan sampai guys, kita lebih baik mengharumkan nama bangsa aja. Kayak video klipnya yang aerobik tuh, aerobiknya Ampun Bang Jago itu kan masuk berita Korea tuh. Itu baru seneng gue. Nah, ngomong-ngomong soal deepfake ya, ini kayaknya udah nggak asing banget. Tapi menurut gue ini asing. Jujur aja gue nggak pernah tahu deepfake ini apa. Dan ini gue baru searching dan ternyata udah mulai banyak yang pakai. Entah itu untuk di film atau iklan yang biasanya ya karena biayanya ya gede sih untuk malsuin muka gitu kan untuk film. Kayak filmnya ini tau gak sih? Aduh aku lupa, yang serigala sama vampir tuh apa sih? Kalau kalian tahu kalian bisa komen di bawah. Yang nama ceweknya Bella ya kalau nggak salah. Itu kan dia ngelahirin anak. Nah anaknya tuh kan muka dia banget kan sama campuran kan. Itu kayaknya dia pakai deepfake deh, setahu aku ya. Kalau kesalahan kan bisa komen. Nah karena zaman makin canggih ya, jadi kalian tuh nggak perlu pakai software yang berlapis-lapis gitu yang susah-susah untuk dapetin si deepfake ini. Jadi katanya sih udah ada aplikasinya. Ini katanya lagi yang aku searching. Kalau misalnya aku salah, ya udah komen aja yang banyak. Dan ternyata aplikasinya ini nih aku bacain ya, kayak fake app, face swap atau swap aja itu lah pokoknya. Deep Face Lab sama First Order Model. Nah ini kalau kalian tahu jangan coba download ya guys. Ya boleh download untuk lucu-lucuan, tapi kalau untuk yang kayak si Ciu ini ya jangan dilakukan lah ya. Mendingan kalian harus bangga dengan muka kalian sendiri. You are beautiful just the way you are. Asik. Tapi serius, lo tuh cantik. Udah, gak usah lah kita tapi bohong. boleh lah pakai filter mah nggak apa-apa. Gue aja pakai filter ya kan untuk mempercantik, bukan merubah. Merubah kan dalam arti kayak ini bukan muka gue asli gitu. Kayak tiba-tiba muka gue mirip sama siapa ya? Mirip sama yang main True Beauty, Jukyong. Mirip sama Jukyong misalnya gitu kan. Itu kan beda banget 180 derajat. Tapi kalau gue pakai filter kan hanya kayak mempermulus, lihat mencerahkan. Itu it's okay. Tapi kalau untuk merubah bentuk sampai akhirnya lo tuh untuk dapetin konten doang, dipuji-puji orang tapi bukan diri lo yang dipuji, jangan diikutin guys. Oke, kalau buat lucu-lucuan itu masih okay. Dan walaupun begitu ya balik lagi nih yang kayak aku bilang, yang orang-orang tuh sering banget pakai aplikasi deepfake ini nih. Karena tuh sebenarnya gini loh, ada positif dan negatifnya setiap aplikasi, bener kan? Nah kalau misalnya yang positifnya masih kayak lucu-lucuan, misalnya muka aku dirubah jadi mirip ini cuman buat lucu-lucuan aja, tapi kan orang-orang masih tetap tahu kalau gue tuh mukanya kayak gini gitu kan. Tapi ada yang bener-bener pure sampai buat akun pribadi gitu, akun pribadi entah itu di Instagram, di TikTok dan lain-lain, yang mana dia menunjukkan kalau gue tuh kayak gini loh mukanya, kayak Im Jukyong misalnya gitu kan. Kalau gue tuh emang aslinya kayak gini, padahal sebenarnya itu fake banget. Nah itu yang negatif. Bedain jadinya guys, yang mana untuk lucu-lucuan sama yang mana yang kalian tuh menipu orang lain gitu. Nggak jangan sampai kita nipu orang dengan hal yang kayak gitu guys. Itu nggak baik buat kesehatan mental kita juga gitu loh. Kita berbuat jahat tuh sebenarnya hati kita makin busuk loh, makin keras jauh-jauh, karena nggak cuma ngerugiin orang, kita ngerugiin diri kita sendiri gitu ya. Bener nggak? Jangan sampai ya. Banyak banget kasus-kasus kayak ya misalnya nih Tinder atau aplikasi yang itu apa sih? Kayak Tuhan itu aplikasi pencari jodoh. Apa sih? Gue lupa. Mif, aplikasi Mif. Jujur gue pernah foto-foto gue, kalau kalian follow Instagram gue ya, foto-foto gue dijadiin profil untuk mencari jodoh. Gue bingung kayak, lo kenapa sih masih pakai foto gue yang mana tuh gue kan ada rencana mau nikah ya kan, udah punya pacar, udah rencana mau nikah. Terus lo pakai foto gue di Mif. Kalau sampai keluarga laki gue tahu, itu ngerugiin gue. Dan kalau misalnya lo jalan sama cowok dan akhirnya tuh cowok ngeliat muka palsu lo, itu juga ngerugiin diri lo sendiri. Jadi buat apa? Bener gak sih? Gue jujur emosi, padahal gue bukan selebriti. Gimana kayak Ayu ya, gue gak ngerasain jadi Ayu tuh gimana ngelihat video itu ternyata fake gitu kan. Orang-orang pada tertarik sama dia dan lain-lain, kayak itu muka gue gitu. Ini orang tuh pakai muka gue, pakai deepfake gitu. Ngerasa banget sih, keganggu banget sih. Kalian jangan sampai nggak pede lah sama diri kalian sendiri. Kenapa sih? Kalian tuh cantik loh, ganteng, cantik tuh. Tapi bohong. Kalau misalnya kalian emang kurang good looking di pandangan orang-orang lain, rawatlah diri kalian. Perubah penampilan, entah itu dari segi penampilan yang tadinya rock and roll jadi lebih feminim. Maksudnya kayak nggak cuma muka doang kok, kalian bisa perbaiki dari akhlak kalian. Banyak kok orang-orang yang masih ngeliat dari sifat gitu daripada dari muka doang. Gue kayak Maria Teguh gue.
saking aware-nya nih sama deepfake ini nih, di tahun 2019 Facebook dan Microsoft sampai bikin kompetisi untuk mendeteksi si deepfake ini nih. Saking gencarnya kan orang-orang tuh pada nipu pakai deepfake. Mif juga tuh, gue kan curhat lagi udah skip. Tujuan mulia dari si Facebook dan Microsoft ini untuk mempermudah kita nih supaya kita tuh bisa mendeteksi siapa nih yang pakai deepfake. Misalnya kita lagi buka foto gue misalnya gitu kan, foto gue di Mif tuh waktu itu udah kedeteksi nih kan, oh dia pakai deepfake. Tapi kalau di Mif mah bener-bener pure ngambil foto gue di Instagram guys, latarnya sama, bajunya sama, senyumnya sama, semuanya sama. Opini aku sendiri sih, aku sebenarnya nggak masalah untuk adanya software deepfake lah, karena selagi itu nggak merugikan orang lain. Yang pertama kayak cuman menghibur ya kan, entertain lah, misalnya bikin parodi-parodi. Kalau tujuannya untuk pemalsuan ya, dia ingin mendapatkan popularitas karena dibilang mirip sama artis, dibilang sama ini, terus dia mendapatkan keuntungan sendiri gitu, itu menurut aku salah sih ya. Apalagi kayak sampai bisa tindakan kriminal gitu kan, penipuan segala macem yang bener-bener ngeruginya nggak cuman kepercayaan orang tapi materi juga. Itu menurut aku udah fatal banget sih ya. Misalnya kayak mama transfer segala macem. Gue nggak tahu sih tuh ada nggak sih deepfake yang buat mama transfer gitu. Semoga nggak ada ya guys. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Dan kalau emang aku ada salah-salah kata ya mohon maaf. Namanya saya manusia juga ya, harap maklum lah kalau emang ada kata-kata saya tuh yang menyakitkan atau menyinggung orang lain. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku, karena kalian bisa DM kasus-kasus menarik apa lagi sih yang pengen aku bahas. 네 여러분, 구독과 좋아요 잊지 마세요. 안녕. 네 여러분, 구독과 좋아요. Berisik banget sih ngetok-ngetok.